Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian pengunjung channel Semua Pasti Pintar ini. Kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan apa itu segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis. Ada 3 poin penting adik-adik di sini adalah, yaitu yang pertama harus berbentuk bangun datar dan dia harus tertutup dan dibatasi oleh ruas garis. Apa itu ruas garis? Ruas garis kita lihat adik-adik seperti ini, ruas garis bentuknya yaitu berbentuk seperti garis ya. Sederhananya begitu aja, berbentuk seperti garis, tidak seperti ini yang berbentuk seperti silinder atau berbentuk lonjong seperti ini ya. Ini bukan garis. Jadi membentuk setengah lingkaran atau dia bukan berbentuk garis. Kalau berbentuk garis langsung dia tarik garis dari titik sini ke titik sini, itu yang disebut dengan garis. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 21 bangun datar. Kita akan tentukan manakah yang disebut dengan segi banyak dan manakah yang bukan. Langsung ke yang pertama, bangun yang pertama kita lihat di sini dia tertutup, bangun datarnya tertutup, tidak ada yang tidak ada yang lepas seperti ini nih bentuknya. Kalau ini tidak tertutup, kemudian dibatasi oleh garis. Ini garis berarti dia termasuk adalah segi banyak. Oke, kemudian yang ini kita lihat dia berbentuk garis semua. Ini garis juga, ini walaupun dia kecil tapi dia tetap berbentuk garis dan dia tertutup, maka dia masih tertutup, masih disebut dengan segi banyak. Oke ya. Kalau oke, Papi beri tanda bulat. Kalau bukan segi banyak, itu Papi beri tanda silang. Nah, khusus yang ini kita lihat di sini berbentuk garis, di sini berbentuk garis, sini berbentuk garis, tetapi ini bukan berbentuk garis karena dia seperti bentuk lonjongan, itu bukan berbentuk garis, maka dia termasuk segi banyak. Kita silang. Nah, untuk yang bangun ini kita lihat garis ini tidak menyambung dengan garis ini, berarti dia terbuka. Sedangkan poin pentingnya adalah dia harus tertutup, berarti bangun yang ini bukan termasuk segi banyak. Kita silang. Khusus yang ini kita lihat sisi-sisinya berbentuk garis, kemudian di sini juga garis, dan kemudian dia tertutup karena tidak ada yang terpisah antara satu titik dengan titik lain, maka dia termasuk adalah segi banyak. Ini juga sama karena dia sisi-sisinya berbentuk garis-garis semua dan tidak ada yang terbuka. Nah, kita lihat yang bentuk ini berbentuk seperti lope ini. Kita lihat ini bukan garis karena dia berbentuk seperti lengkungan. Kalau dia berbentuk lengkungan bukan garis, maka dia bukan segi banyak. Lanjut kita sini. Ini sebenarnya mirip dengan yang bangun di atas, tetapi kita lihat sisinya di sebelah sini, pojokan sini, dia bukan berbentuk garis tetapi sedikit melonjong ya, sedikit melonjong, bukan seperti ini. Kita lihat adik-adik, ini bukan segi banyak. Nah, untuk yang khusus yang ini kita lihat sisinya berbentuk garis semua dan dia tertutup, maka dia termasuk segi banyak. Begitu pula dengan yang bangun ini. Nah, kita lihat khusus yang ini. Kita lihat dia tidak berbentuk garis. Dari titik sini ke titik sini tidak berbentuk garis karena ada sedikit lengkungan di sini, maka dia bukan segi banyak. Ini segitiga, otomatis dia adalah segi banyak karena tiap sisinya itu adalah ruas garis. Ini juga termasuk karena kita lihat sisi-sisinya itu berbentuk garis semua dan titiknya itu tertutup semua. Ini juga berbentuk L, kita lihat L, berbentuk garis, dan dia tertutup sehingga termasuk segi banyak. Nah, untuk bangun yang ini kita lihat di sini ada lengkungan di sebelah sini. Karena kalau dia berbentuk garis harusnya titik ini langsung ditarik garis ke titik sini. Dia itu bukan termasuk segi banyak. Untuk adik-adik kita lanjut lagi. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 bangun datar lagi yang kita belum tentukan segi banyak atau bukan. Kita lihat bentuk bangun datar yang ini, kita lihat sisinya itu di sini berbentuk garis, kemudian berbentuk garis, dan di sini bangun datarnya tertutup karena setiap titik itu ada garisnya, maka dia termasuk adalah segi banyak. Nah, kita lihat di sini berbentuk panah, kita lihat di sini ya.
Sini dia berbentuk lengkungan seperti ini, dia bukan berbentuk garis. Karena dia tidak berbentuk garis, dia tidak termasuk segi banyak. Karena aturan segi banyak adalah dibatasi oleh ruas garis. Kemudian lanjut yang ini, sepintas kita lihat bangun datar ini mirip dengan yang tanda plus ini. Tetapi adik-adik perhatikan bahwa di sisi-sisi yang sebelah sini, yang 1, 2, 3, 4 ini, itu bukan berbentuk garis karena sedikit seperti lengkungan ya. Nah, karena dia tidak berbentuk garis, maka dia tidak termasuk segi banyak. Kemudian untuk bangun datar ini kita perhatikan tiap sisi-sisinya. Sini berbentuk garis, 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 kemudian garis, 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 dan semua titik itu terbentuk sehingga dia termasuk bangun yang tertutup, maka dia termasuk segi banyak. Tinggal dua lagi, ini juga kita perhatikan sisi di sini berbentuk garis, di sini berbentuk garis, 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 dan semua titik itu menempel karena adanya garis, maka dia termasuk adalah segi banyak. Dan terakhir, bangun ini kita perhatikan, dia sisi sini berbentuk garis, 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 walaupun ini kecil, tapi ini tetap berbentuk garis. Adik-adik perhatikan, dia tidak berbentuk lengkungan. Dan di sini juga tetap garis, 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 garis semua. Karena dia tertutup semua oleh ruas garis, maka peraturannya mengatakan bahwa dia itu adalah termasuk segi banyak. Oke adik-adik, dari sini kita dapatkan ada beberapa bangun datar yang tidak termasuk segi banyak karena dia tidak masuk ke dalam aturan dari segi banyak, yaitu contoh yang seperti ini, dia bukan berbentuk garis tetapi berbentuk lengkungan. Untuk yang ini tidak tertutup kan dia terbuka. Kemudian untuk yang ini juga berbentuk lengkungan bukan garis, ini juga berbentuk lengkungan. Kemudian ini lengkungan di sebelah sisi sini, ini lengkungan di sini, ini juga lengkungan di sisi sebelah sini, ini lengkungan di sini. Nah, maka dia tidak termasuk segi banyak. Oke adik-adik, semoga adik-adik mengerti apa itu segi banyak dan aturan-aturan yang menetapkan bahwa dia segi banyak atau tidak. Semoga dari materi ini adik-adik bisa memutuskan bahwa suatu bangun datar itu termasuk dalam kategori segi banyak atau bukan. Oke, next berikutnya kita akan belajar tentang segi banyak yang beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Sekian dari Pak Tetiko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.